Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka. Apakah karena Hasto membongkar rahasia Jokowi kriminalisasi Anies Baswedan? Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat, revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat, ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja, itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly, kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang, seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo, kaitannya kemana? Judi online, narkoba, itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi, kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati perjalanan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo yang diawali dari pidato pelantikan dan disambung pidato-pidato yang lain, nampak penuh gagasan-gagasan segar dan disambut hangat oleh rakyat Indonesia. Apa yang dipidatokan Prabowo sebagian sudah ditulis di dalam buku Indonesia Paradoks. Namun setelah 100 hari perjalanan ini, kita amati apa yang dipidatokan dan apa yang ditulis dalam buku Paradoks dan apa yang
tindakan-tindakan yang dilakukan Prabowo nampak terjadi paradok kebijakan Presiden Prabowo menuntaskan kasus-kasus korupsi, yaitu alasnya kelihatannya bagaimana mengembalikan uang-uang negara yang dikorupsi balik ke kas negara. Nah, tapi dalam perjalanan 100 hari ini kita jumpai yang paradok yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Jaksa itu menetapkan tersangka Tom Lim Wong dan KPK menetapkan tersangka Hasso Kristianto. Nah, ini kedua tersangka ini disangkakan sebagai kasus korupsi, tetapi tidak satu dan uang negara yang diambil. Tapi pengadilan sudah membuktikan ini begitu banyak puluhan juta seperti Harun Masiku. Karena itu kan kasus seperti orang yang kemudian ditilang polisi, merasa tidak berdaya, kemudian nyuap polisi. Polisinya juga minta. Sama-sama di situ. Padahal Harun Masiku saat itu dia punya kedudukan hukum yang kuat berdasarkan keputusan MA untuk dilantik. Dan keputusan pengadilan nggak ada kaitannya dengan saya. Tidak ada dana dari saya. Lalu dicari dengan berbagai jebakan-jebakan. Tadi Mbak Koni mengatakan Kusnadi. Bagaimana pakai menyamar, pakai berbohong. Kemudian merampas, mengintimidasi tanpa ada surat panggilan. Apakah kita akan membiarkan? Kita berbicara tentang lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang mereka berhak atas keadilan. Balik dari anjuran Prabowo untuk secepat-cepatnya mengembalikan uang-uang yang dikorupsi ini ke kas negara. Masyarakat membaca dua kasus ini yang ditangani Kejaksaan Agung dan KPK ini masih gaya lama, gaya Jokowi dulu, yang orang boleh menduga ini dua lembaga ini masih mengaruh dari kebijakan Jokowi, yaitu politik sandra. Pimpinannya orang-orang yang diangkat Jokowi. Nah, walaupun KPK ini hasil pemilihan yang baru, tapi orang-orangnya masih orang-orang yang diusulkan oleh Presiden Jokowi waktu itu. Jadi masih terkait ikatan moral pada Presiden Jokowi. Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Menatap pada saat sekarang ini pergantian kepemimpinan nasional oleh Presiden Prabowo yang nuansanya nuansa persatuan. Pak Prabowo mengubarkan semangat spirit kesatuan dan persatuan bangsa. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Mungkin dirasakan selama 10 tahun terakhir ini bangsa Indonesia robek-robek
oleh perpecahan macam-macam. Sekarang Pak Prabowo ini merangkul semua golongan. Bahkan punya ide Pak Prabowo mengampuni para koruptor. Yang penting uangnya dikembalikan. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan. Nah, ini pemberantasan korupsi ini kan ada prioritas penanganan. Keuangan negara lagi kembang istilahnya. Presiden Prabowo mencanangkan untuk mengatasi keuangan negara, salah satunya yaitu mendorong uang si para koruptor ini bisa kembali. Jadi dua peristiwa Tom Rembong dan Hasto ini nggak ada nilai uangnya. Bersaksi itu ya? Selain Harun Masiku, terdapat buronan kasus EKTP yang belum ditangkap KPK sampai sekarang, yang tidak pernah mencuat ke publik. Siapa di balik penghentian kasus mega korupsi EKTP yang merugikan keuangan negara lebih dari 2 triliun itu? Mari kita bongkar. KPK tetapkan Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersangka kasus Harun Masiku dan melarang mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDIP Yasona Laoli bepergian ke luar negeri. Kasus Harun Masiku adalah kasus suap pergantian antar waktu anggota legislatif pada tahun 2019. Harun Masiku diduga memenuhi permintaan pemberian uang senilai 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan kala itu agar dirinya lolos menjadi anggota DPR pengganti antar waktu. Hasto dianggap bersalah dianggap menghalang-halangi kasus penyidikan dan membantu kaburnya Harun Masiku. Apakah ini yang juga sekaligus menjadi faktor penghambat tertangkapnya salah satu buronan KPK Paulus Thanos? Jika kesaksian Agus Raharjo benar, maka sejatinya peran Jokowi sama dengan peran yang disangkakan ke Hasto saat ini, sama-sama menghalang-halangi penyidikan KPK. Yang menjadi pertanyaan adalah beranikah KPK yang saat ini dipimpin perwira polisi memanggil Jokowi untuk mempertanyakan perannya dalam hilangnya salah satu buronan KPK? Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya, kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Joko Widodo selaku presiden kala itu, menurut Agus Raharjo ikut cawe-cawe meminta kasus EKTP yang jelas-jelas merugikan keuangan negara sampai triliunan rupiah dihentikan. Apakah ini yang juga sekaligus menjadi faktor penghambat tertangkapnya salah satu buronan KPK Paulus Thanos? Jika kesaksian Agus Raharjo benar, maka sejatinya peran Jokowi sama dengan peran yang disangkakan ke Hasto saat ini, sama-sama menghalang-halangi penyidikan KPK. Yang menjadi pertanyaan adalah beranikah KPK yang saat ini dipimpin perwira polisi memanggil Jokowi untuk mempertanyakan perannya dalam hilangnya salah satu buronan KPK? Kasus korupsi yang dituduhkan kepada Hasto Kristianto syarat dengan muatan politik. Pada hakikatnya secara substantif tidak ada bukti kerugian keuangan negara. Nah, yang ada sekarang ini menimbulkan kehebohan di masyarakat. Secara hukum ramai menjadi debatable di masyarakat. Nah, seharusnya Presiden Prabowo
dengan segala kemenangannya menghentikan dua perkara ini yang sangat kental dengan muatan politik, membuat heboh di masyarakat untuk menjaga ketenangan kembali. Dengan adanya dua kasus ini, potensial memecah belah bangsa akan merugikan pemerintah Pak Prabowo lagi hangat-hangatnya untuk tujuan rekonsiliasi nasional supaya bisa fokus kepada pembenahan ekonomi. Tapi dengan tersangkakan Tom Nembong, terutama Hasto Kristianto ini, situasi politik tentu akan memanas. Ini Hasto ini kan bukan pejabat negara. Nah, perkaranya sepele, sudah berjalan 5 tahunan. Tiba-tiba dijadikan sekarang. Tentu akan mendapat perlawanan yang menghebat dari PDIP. Saya lihat ini menjadi pemicu pergerakan baru dengan tertangkapnya Hasto Kristianto. Dimulai dari membaranya politik, PDI pasti akan mengadakan perlawanan yang hebat. Tapi PDI masih akan menuntut kasus-kasus yang lebih hebat yang sekarang sudah masuk ke KPK, kok tidak segera ditangani. Banyak kasus korupsi yang bernilai ratusan triliunan mengangkut pejabat pemerintah. Beberapa kasus mulai dari pencucian uang, dari uang tambang sampai tindakan ilegal dilaporkan mangkrak di KPK tidak tertangani. Tapi malah yang ecek-ecek soal suap ini yang tidak menghadirkan uang, tidak ada uangnya, dia ributnya yang mempunyai bobot politik tinggi, bukan menyelamatkan uang negara, tapi ribet perkara yang bernuansa politik. Nah, ini sungguh sangat bertentangan dengan agenda Presiden Prabowo yang mengharapkan bisa kembalinya uang-uang dari koruptor kelas kakap. Jadi kalau kelasnya KPK ini seharusnya mengusut masalah-masalah besar. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.